Nama saya Dewi Masito, SPDI. Saya adalah pengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Bandung Rajasari 1, Kota Malang. Saya juga mahasiswi PPG dalam jabatan PED 2 kategori 2 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 di kelas 2 dengan tema Senang Bisa Membaca Al-Quran Surat Al-Kautsar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Ananda Ali berdoanya. Di tempat duduk siap kita berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Berapa? Berarti Malang. Iya, 4 anak yang tidak masuk ya. Kita doakan semoga yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita belajar materi dengan judul apa ini? Senang bisa membaca Al-Quran. Lah, senang bisa membaca Al-Quran di sini dikhususkan adalah surat apa? Al-Kautsar. Nah, sekarang ya, sebelum kita masuk pembelajaran, Bu Sita ada pertanyaan. Coba ini pertanyaan yang pertama, mengapa perlu belajar Al-Quran? Siapa yang bisa? Iya, Niza. Supaya menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran. Iya, luar biasa ya. Jadi tujuannya kita belajar Al-Quran ya supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan fasih ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana cara belajar Al-Quran? Siapa yang bisa menjawab? Keyakinan Putra. Harus tahu huruf hijaiyah, harokat, tajwid, dan makhrajnya. Oh iya, cara belajar Al-Quran itu harus belajar tajwidnya. Kamu harus tahu huruf hijaiyah, harokat, sama makhrajnya ya. Itu cara belajar Al-Quran. Bagus ya. Kemudian ini anak-anak, supaya tambah lebih semangat lagi, ini ada lagu Mari Baca Al-Quran pakai nada lagu Cublek-Cublek Suweng. Coba mungkin di sini ada yang bisa memimpin untuk menyanyikan. Menyanyikan, iya Isa, silakan berdiri, nanti teman-temannya menirukan ya. Ya, silakan Isa, 1, 2, 3 mulai. Mari, mari, mari. Kita baca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala. Bacanya dapat pahala.
kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Mari, mari, mari kita baca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah Ta'ala. Bacanya dapat pahala. Yuk, rajin baca Quran. Yuk, rajin baca Quran. Luar biasa, tepuk tangan untuk kelas 2B. Ya, kita lanjut. Semangat apa tidak? Mana semangatmu? Iya, luar biasa, semangat ya. Bagus, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar senang bisa membaca Al-Quran surat Al-Kautsar. Tujuan pembelajarannya anak-anak simak ya. Yang pertama adalah supaya anak-anak terbiasa dan senang membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, ini penting sekali. Jadi nanti setelah pembelajaran surat Al-Kautsar ini, anak-anak senang membaca Al-Quran, tambah senang membaca Al-Quran ya. Yang kedua, anak-anak belajar surat Al-Kautsar ini nantinya adalah supaya anak-anak bisa menunjukkan sikap bersyukur dan peduli terhadap sesama sebagai implementasi pemahaman makna Quran surat Al-Kautsar dengan baik. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah supaya anak-anak bisa menjelaskan pesan-pesan pokok surat Al-Kautsar dengan baik. Tujuan pembelajaran yang keempat, supaya anak-anak bisa membaca surat Al-Kautsar dengan tartil, terutama dalam menerapkan bacaan gunnah dan mad. Nanti kan ada bacaan gunnah seperti inna, itu kan bacaan gunnah kan. Nah, nanti ya Bu Sita jelaskan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kelima adalah supaya anak-anak bisa menghafal surat Al-Kautsar dengan lancar ya. Kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak kita sudah mulai masuk pembelajaran. Coba bisa dibantu Bu Sita untuk membaca yang ada di depan ini ya. Alif silakan dibaca. Anak muslim tentu sudah hafal surat Al-Kautsar. Selain termasuk surat terpendek dalam Al-Quran, surat ini juga mudah untuk dibaca, ditulis, dan dihafalkan. Surat Al-Kautsar turun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, ayo belajar surat Al-Kautsar dengan baik dan benar agar Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita sekalian, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Ya, ini ya. Ini sebelum anak-anak belajar Al-Kautsar biar tambah semangat. Jadi surat Al-Kautsar ini adalah surat terpendek dalam Al-Quran ya. Diturunkan ketika Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah. Berarti kalau Nabi Muhammad belum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad masih tinggal di mana? Di kota Mekah. Makanya surat Al-Kautsar ini diturunkan di kota Mekah. Anak-anak, lah yang akan kita pelajari hari ini meliputi yang pertama membaca kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar, yang kedua menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar, yang ketiga menghafal kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar, dan yang keempat adalah pesan pokok surat Al-Kautsar. Yang pertama berarti kita belajar membaca kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. Ya, kalian simak anak-anak. Surat Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? 3. Termasuk surat pendek. Kata Al-Kautsar artinya apa, Nana? Ya, kata Al-Kautsar artinya apa, Nana? Nikmat yang banyak. Al-Kautsar ini juga dapat bermakna sungai di surga. Jadi nanti di surga itu ada sungai atau telaga yang namanya adalah telaga Al-Kautsar, anak-anak. Ya, itu telaganya, airnya itu bukan air yang keruh seperti sungai-sungai yang ada di negara kita Indonesia ya, tetapi kalau di surga ini sungainya berupa susu yang bisa kita minum kapan saja sampai kenyang, tidak akan habis. Itu adalah telaga Al-Kautsar ya. Kemudian surat Al-Kautsar turun di mana, Nana? Mekah. Sehingga disebut dengan surat apa? Ya, baik anak-anak, sekarang
bacaan surat Al-Kautsar, tapi Bu Sita ingin menunjuk salah satu yang kira-kira bisa siapa Nana untuk membacakan. Nanti teman-temannya menirukan. Oh iya, Rara. Silakan Rara berdiri. Teman-temannya sikap yang baik. Ya, kita baca mulai ta'awudz dulu Rara. Teman-temannya menirukan. Silakan duduk, terima kasih Rara. Nah, bagus anak-anak, tadi sudah diberi contoh membaca oleh Rara. Sekarang artinya, kalau artinya kita baca bersama ya Nana. Arti dari ta'awudz, apa artinya ini Nana? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ini artinya basmalah, apa artinya Nana? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini arti dari surat Al-Kautsar ayat ke-1. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Arti ayat 2. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Materi selanjutnya adalah menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. Nah, anak-anak sekarang menulis surat Al-Kautsar mencontoh dalam juz amma. Silakan dibuka juz ammanya masing-masing. Surat Al-Kautsar dicari, kemudian anak-anak salin di buku tulis agama ya. Jangan lupa dimulai dari bacaan basmalah dulu. Anak-anak menulis Arab itu dari kanan ke kiri ya anak-anak. Silakan mulai mengerjakan. Yaitu menghafal kalimat-kalimat dalam surat Al-Kautsar. Sudah siap mau menghafal surat Al-Kautsar? Caranya Nana, cara menghafalkannya adalah anak-anak berlatih menghafalkan surat Al-Kautsar ini dengan dibaca berulang-ulang. Kalau dibaca berulang-ulang nanti lama-lama menjadi hafal. Nah, sekarang Bu Sita akan membentuk kelompok supaya anak-anak tambah lebih mudah untuk menghafal. Satu kelompok terdiri dari 2 anak, ya berarti satu bangku ini saja. Ya, yang satu menghafal, satunya menyimak. Nanti gantian lagi, satunya menghafal, satunya menyimak. Gitu ya. Siap anak-anak? Silakan dimulai dari sekarang.
Al-Kausar. Sekarang masuk materi yang terakhir adalah pesan pokok surat Al-Kausar. Jadi surat Al-Kausar ini pesan pokoknya yang pertama adalah bersyukur kepada Allah karena telah memberi kita nikmat yang banyak. Ya, karena Allah telah memberi kita nikmat yang banyak, kita wajib apa anak? Bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersyukur dengan cara menjalankan sholat dan membagikan kurban atau kurban. Ini sesuai dengan arti dari surat Al-Kausar ayat kedua. Kemudian yang ketiga adalah kalau ada orang yang saling membenci itu akan terputus dari rahmat Allah. Artinya adalah anak-anak kalau suka membenci, saling membenci, maka tidak akan mendapat kasih sayang. Itu adalah pesan pokok surat Al-Kausar. Masuk berikutnya adalah ini asesmen formatif, yakni penilaian yang harus anak-anak kerjakan ya. Tugas yang harus anak-anak kerjakan ada 5 soal, silakan dikerjakan ditulis ya.
untuk membacakan jawabannya, kemudian teman-teman yang lainnya menyimak jawaban temannya yang di depan itu benar apa salah ya. Coba yang Bu Sita tunjuk sekarang adalah Alif, silakan maju Alif. Ya, Alif posisinya seperti ini ya. Ya, miring begini. Sampingnya Bu Sita. Ya, oke. Sekarang Bu Sita kembalikan ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah inna a'toina kal kausar. Lanjutan dari ayat tersebut adalah jawabannya apa, Lif? B. Fasalli lirabbika wanhar. Benar anak-anak? Nah, bagus. Lanjut nomor 2. Kata Al-Kausar pada surat Al-Kausar berarti apa? B. Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Benar apa salah? Benar, bagus sekali. Pertanyaan nomor 3. Hunna adalah bacaan mendengung. Ciri-cirinya adalah A. Nun sukun atau mim tasdid. lah, coba salah apa benar jawabannya Nana? Nun sukun atau mim tasdid. Nah, kalau ini Bu Sita salahkan ya. Salah jawabannya. Guna itu adalah nun tasdid atau mim tasdid. Jawabannya adalah C. Nun tasdid atau mim tasdid. Berarti pokoknya nun yang ada tasdidnya, mim yang ada tasdidnya itu dibaca mendengung. Pertanyaan nomor 4. Bacaan guna terdapat pada ayat berikut kecuali pokoknya yang ada nun tasdid atau mim tasdidnya. Berarti yang kecuali berarti yang tidak ada nun tasdid atau mim tasdidnya. Jawabannya apa, Lif? B. Fasholli li rabbika wanhar. Benar atau salah? Benar ya. Karena kalau yang A, inna ini guna, ini juga inna, ini juga guna. Pertanyaan terakhir nomor 5. Pesan pokok dalam surat Al-Kausar adalah perintah apa? C. Bersyukur dengan sholat dan berkurban. Bersyukur dengan sholat dan berkurban. Benar atau salah? Nah, luar biasa. Silakan duduk Ali, tepuk tangan untuk Ali. Sudah bagus ya. Nah, sekarang anak-anak, kita sudah memasuki penghujung pembelajaran ya. Coba siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, Ali. Hari ini bisa menulis surat Al-Kausar. Iya, hari ini kita bisa menulis surat Al-Kausar ya kan? Kita belajar menulis, akhirnya kita bisa menulis surat Al-Kausar. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oh iya, Braga apa? Bisa membaca surat Al-Kausar. Oh, senang bisa membaca surat Al-Kausar. Senang apa tidak, Nana? Senang. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oh iya, Isa? Oh, bisa menulis tadi sudah. Apalagi anak-anak bisa menghafal surat Al-Kausar. Ada lagi mungkin? Iya apa, Nadira? Bisa mengerti kandungan surat Al-Kausar. Luar biasa ya kelas 2 ini. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita membaca